Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Tamingon. Saya dari Prodi Manajemen Sorea. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran dengan materi anuitas dengan mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Irvia Eriza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang akan saya presentasikan. Langsung saja. Pertama, pengertian anuitas. Anuitas adalah metode perhitungan suku bunga modifikasi dari metode perhitungan bunga efektif. Anuitas ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Umumnya, anuitas dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Berikut, jika besarnya anuitas adalah A, angsuran periode ke N dinyatakan dengan AN, dan bunga periode ke N adalah BN, maka diperoleh hubungan A sama dengan AN ditambah BN. Jadi, N sama dengan 1, 2, dan 3. Berikutnya, jenis-jenis anuitas. Dilihat dari waktu pembayarannya, anuitas dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu anuitas sederhana atau ordinary annuity. Pada jenis ini, penerimaan atau pembayaran akan dilakukan di setiap akhir periode kredit atau imbal hasil produk investasi. Contoh anuitas sederhana adalah pembayaran hipotek atau instrumen utang yang memanfaatkan aktiva tetap sebagai jaminannya, seperti gedung, rumah, mesin, tanah, dan juga bangunan. Kemudian ada anuitas jatuh tempo atau due annuity, berbanding terbalik dengan anuitas sederhana atau ordinary annuity. Anuitas jatuh tempo akan melakukan pembayaran secara berkala di awal periode. Contoh anuitas jatuh tempo adalah saat Anda memiliki sebuah produk asuransi. Berikutnya, anuitas tak terduga atau deferred annuity, berlawanan dengan immediate annuity. Sesuai namanya, anuitas tangguhan atau anuitas tak terduga melakukan pembayaran atau penerimaan di masa tertentu saja atau pasca beberapa periode berjalan. Dalam kata lain, penerimaan atau pembayarannya ditunda atau ditangguhkan. Anuitas jenis ini biasanya dilakukan pada pembayaran bunga kredit atau pinjaman, serta penerimaan pada bunga deposito. Berikutnya, ada anuitas langsung atau immediate annuity. Hampir sama dengan anuitas biasa. Pembayaran atau penerimaan nilai pada anuitas langsung akan diberikan tanpa adanya penangguhan atau penundaan. Pada prinsipnya, jenis ini selaras dengan anuitas sederhana atau biasa, sebab penerimaan atau pembayaran yang terjadi pasti dilakukan. Contoh anuitas langsung adalah saat Anda membeli kendaraan secara kredit. Karena penerimaan dan pembayarannya tetap, Anda dapat melakukannya tanpa adanya penundaan periode. Berikutnya ada rumus bunga anuitas. Rumus perhitungan yang dilakukan dalam menghitung suku bunga anuitas adalah sebagai berikut. Anuitas sama dengan SPXI kali dalam kurung 30/360. Keterangannya, SP sama dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. I sama dengan suku bunga per tahun. 30 sama dengan jumlah hari dalam sebulan.
360 sama dengan jumlah hari dalam setahun. Berikutnya, menghitung anuitas. Dengan notasi sigma, A sama dengan M 1 per N ekualitas K sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah I kurung akar min K. Contoh, pinjaman sebesar 2 juta rupiah akan dilunasi dengan sistem anuitas selama 3 tahun. Anuitas pertama dibayar 1 tahun setelah penerimaan uang. Jika bunga diperhitungkan 15% setahun, besarnya anuitas adalah jawab A sama dengan 2 juta buka kurung 1 per 3 ekuivalen K sama dengan 1 buka kurung 1,015 kurung min K tutup kurung. Jadi sama dengan 2 juta buka kurung 0,4380 sama dengan 876.000. Jadi besarnya anuitas adalah 876.000 rupiah. Untuk rumus di sebelah kanan ini adalah bentuknya dari N dan 15%. 2, 3, dan 2 itu 0,6151 dan 3 itu adalah 0,4380. Berikut jawab A sama dengan 200.000 buka kurung 1 per 4 ekuivalen K sama dengan 1 buka kurung 1,03 pangkat min K tutup kurung sama dengan 200.000 buka kurung 0,2690 sama dengan 53.800. Nah, untuk yang sebelah kiri ini adalah tabelnya. Pada bulan ke-1, pinjaman awalnya adalah 200.000 dengan bunga 3% mencapai 6.000 dan angsurannya 47.800. Kemudian sisa pinjamannya 152.200. Bulan kedua, pinjaman awalnya adalah 152.200 dan bunga ketiga persennya adalah 4.566 dan untuk angsurannya 49.234. Sisa pinjamannya 102.966 rupiah. Bulan ketiga untuk pinjaman awalnya adalah 102.966 rupiah dan bunga 3%-nya adalah 3.088 rupiah, 98. Dan untuk angsurannya 50.711,02 dan sisa pinjamannya 52.254. Dan untuk bulan keempat 52.254,98 rupiah. Dan untuk bunga 3%-nya adalah 1.567,65 rupiah. Dan angsurannya 52.232 rupiah, 35. Dan sisa pinjamannya 22,63. Jadi sisa pinjaman tidak 0,0 terjadi karena adanya pembulatan. Selanjutnya, membuat tabel rencana pelunasan. Contoh 1. Pinjaman sebesar 200.000 akan dilunasi dengan 4 anuitas bulanan. Anuitas pertama dibayar 1 bulan setelah penerimaan uang. Jika bunga 3% sebulan, buatlah tabel rencana pelunasannya. Ya, menjawab bunga bulan ketiga atau B3 sama dengan 5% dikalikan 128.250 rupiah sama dengan 6.412.5. Angsuran ketiga A3 sama dengan 45.000 dikurang 6.412,5 sama dengan 38.587,5. Atau A3 sama dengan pinjaman awal dikurangkan sisa pinjaman sama dengan 128.250 rupiah dikurang 89.662,5 rupiah
sama dengan Rp38.587,5. Jadi besar angsuran ketiga sama dengan 38.587,5. Berikutnya contoh kedua yaitu menentukan bulan ke-1 dan kedua pinjaman awalnya, dan untuk bunga 3%-nya, angsuran dan sisa pinjaman. Berdasarkan tabel di layar yang teman-teman lihat, hitunglah besar anuitasnya. Jawab, pinjaman awal bulan ke-1 sama dengan 30.000 dikalikan 100 per 3 sama dengan 1 juta. Angsuran bulan ke-1 sama dengan pinjaman awal sisa pinjaman. A1 sama dengan 1 juta dikurang Rp912.669.49 sama dengan Rp87.330,51. Anuitas sama dengan A1 tambah B1 sama dengan 87.330,51 ditambah 30.000 sama dengan sisa pinjamannya adalah 117.330,51. Ya, berikut contoh ketiga. Bulan pertama pinjaman awalnya adalah 200.000 dan bunga 3%-nya 10.000 dan angsurannya belum ditemukan dan sisa pinjaman mencapai 165.000. Dan untuk bulan keduanya pinjaman awalnya 165.000 dan untuk bunga 3%-nya adalah 8.250 dan untuk angsurannya belum ditemukan dan untuk sisa pinjamannya adalah Rp128.250. Bulan ketiga pinjaman awalnya adalah Rp128.250 untuk bunga 3% dan angsurannya belum ditemukan, dan untuk sisa pinjamannya adalah Rp89.662.5. Berdasarkan tabel yang teman-teman lihat, besar angsuran ketiga adalah yang berikutnya adalah contoh suatu pinjaman sebesar Rp5 juta dengan bunga 6% per bulan akan dilunasi dengan anuitas bulanan sebesar Rp500.000 dengan menggunakan tabel berikut. Hitunglah besar angsuran ketiga. Jadi untuk N2-nya adalah 1,1236 dan untuk N3-nya pada 6% adalah 1,1910. Ya, berikutnya ada menghitung pelunasan hutang. Jika pelunasan angsuran dalam anuitas ke-1 adalah A1, dalam anuitas ke-N adalah AN, hutang semula M dan suku bunganya I, maka bentuknya adalah AN sama dengan A1 buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N kurang 1, atau AN sama dengan AK buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N kurang K. Ya, jawab A1 sama dengan A dikurang B1 sama dengan Rp500.000 dikurang 6% dikalikan Rp5 juta sama dengan 500.000 dikurang 300.000 sama dengan 200.000. A3 sama dengan A1 buka kurung 1 ditambah I tutup kurung 3 dikurang 1 sama dengan 200.000 buka kurung 1 dikalikan 06 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 200.000 buka kurung 1,1236 sama dengan Rp224.720. Jadi, besar angsuran ketiga adalah Rp224.720. Berikutnya, ada menghitung sisa pinjaman. Sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M, dalam kurung, M lebih kecil dari N, dapat dihitung dengan cara yang pertama,
Sisa pinjaman sama dengan besar pinjaman dikurang jumlah semua angsuran yang sudah dibayar. SM sama dengan M dikurang A1 buka kurung 1 ditambah M kurang 1 ekuivalen K sama dengan 1 buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat K dan tutup kurung. Dan untuk cara keduanya adalah sisa pinjaman sama dengan jumlah semua nilai tunai yang belum dibayar dihitung pada akhir tahun pembayaran anuitas terakhir yang dibayar. Jadi SM sama dengan A buka kurung N kurang M ekuivalen K sama dengan 1 buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min K tutup kurung. Dan untuk cara yang ketiga adalah hubungan antara bunga dengan sisa pinjaman, yaitu SM sama dengan B pangkat B buka kurung M tambah 1 tutup kurung per atau dibagi I. Ya, berikutnya adalah contoh dari sebelumnya, yaitu seseorang meminjam uang sebesar 1 juta rupiah yang akan dilunasinya dalam 12 anuitas bulanan. Anuitas pertama dibayar sebulan setelah penerimaan pinjaman dengan suku bunga majemuk 3% sebulan. Hitunglah sisa pinjaman setelah anuitas ke-9. Pinjaman sebesar Rp100.000 akan dilunasi dengan anuitas tahunan sebesar Rp21.630 berdasarkan suku bunga majemuk 8% setahun. Angsuran pertama dilaksanakan 1 tahun setelah penerimaan pinjaman. Sisa pinjaman setelah angsuran pertama dibayar adalah jawab A1 sama dengan 1 juta dibuka kurung 1 per 12 ekuivalen K kurang 1 buka kurung 1,03 tutup kurung pangkat min K tutup kurung sama dengan 1 juta dikalikan 100.462 sama dengan dibulatkan ya teman-teman, jadi 100.462. Jadi untuk S9 sama dengan 100.462. Jadi 12 dikurang 9 ekuivalen K sama dengan 1 buka kurung 1 ditambah 0,03 tutup kurung min K sama dengan 100.462 rupiah dikalikan 2,828.611. Jadi sama dengan 284.167,92. Ya baik teman-teman, terima kasih telah menonton video pembelajaran dengan materi anuitas. Itu saja yang saya dapat sampaikan, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan beberapa cara atau rumus untuk menghitung anuitas yang dapat saya sampaikan dan saya jabarkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tidak lupa juga di-share video ini agar dapat memberikan pemahaman, pengertian bagi teman-teman lain yang membutuhkan. Sampai jumpa kembali.